Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Ya, ini semuanya sudah masuk ya? Udah belum ya? Coba. Bu Guru absen dulu ya. Oh ya, kita belajar dulu aja. Kita berdoa dulu saja. Minta tolong Mbak Yanuar Meta untuk memimpin berdoa. Ya, Bu Guru. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga anak-anak. Kok ini kayaknya lemes-lemes semua? Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Sarapan ya? Besok kalau mau Habis lari-lari. Habis lari-lari pagi. Wah, sehat nih. Tapi jangan lupa tetap sarapan ya sebelum kita mengikuti pelajaran, supaya nanti ketika mengikuti pelajaran kita bisa menerima materi yang disampaikan guru itu dengan baik. Besok sarapan ya yang belum sarapan tadi. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu Guru coba absen. Sekarang Mbak Kistanti hadir. Hadir Bu Guru. Yanuar Meta. Hadir, Bu. Ani Wulandari. Hadir Bu. Hadir, iya. Desiana. Mbak Desiana, ini mic-nya dibuka. Oh, kayaknya sinyalnya nih Mbak Desiana. Pak Asep, Mas Asep. Iya, Bu. Oh iya, Mbak Desiana. Ya, Mbak Dia hadir. Hadir Bu. Ya, sip, bagus. Mbak Fitri baru sholat ya tadi. Ya, semuanya sudah hadir ya. Walaupun ini Bu Guru absen dengan dipanggil, tapi anak-anak tetap mengisi link absensi yang udah Bu Guru share di Google Classroom ya, Nak. Siap Terima Bu. kasih. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu. Sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Kita menyanyi Garuda Pancasila. Coba mic-nya dibuka. Ya. Yuk, kita bernyanyi ya. 1, Ya, Bu. 3. Ambil tepuk ya. Ayo tangannya digerakkan. Tambah. Ayo tangannya nak. Semangat. Ayo maju, ayo maju. Ya, selesai ya tadinya. Nah, anak-anak dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, berarti kita telah menambah semangat nasionalisme kita. Nah, kita hari ini belajarnya juga harus semangat. Semangat. Nah, selanjutnya, semangat. Gimana kalau semangat? Semangat. Tangannya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3. Coba sebentar. Peduli terhadap makhluk hidup.
subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 2. Nah, sebelumnya kemarin kan kita sudah belajar. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Masih ada yang ingat? Nggak ada yang ingat, ingatkan kembali ya. Kemarin kita telah belajar pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan. Nah, agar sumber daya alam itu tetap terjaga, maka kita harus mencintai lingkungan. Nah, sesuai tema kita hari ini, kita akan belajar tentang ayo cintai lingkungan. Nah, tujuan materi hari ini nih, melalui pengamatan tayang video tentang hak kewajiban, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan di sekitar dengan benar. Dengan berdiskusi bersama kelompok, siswa mampu menuliskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan di sekitar dengan terperinci. Kemudian, nanti melalui pengamatan video tentang montase, siswa mampu menuliskan bahan dan langkah kegiatan membuat montase dengan benar. Kemudian, melalui pengamatan video YouTube tentang montase, siswa mampu membuat montase dari bahan bekas. Nah, materi kita hari ini tadi, anak-anak yang pintar, pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari apa? Materi hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan karya seni tempel montase. Nah, anak-anak harus menyimak dengan seksama agar kamu paham dan mengerti apa saja yang harus kamu pelajari. Siap ya anak-anak untuk menyimak? Siap, Bu. Siap? Siap, Bu Guru. Ya. Ya, baiklah. Nah, untuk selanjutnya kita amati gambar di sini ada gambar apa? Coba. Gambar gunung. Ada yang bisa menjawab? Pegunungan. Gambar pegunungan. Gunungan. Pegunungan. Iya, ini di daerah dataran tinggi. Nih, di desa mana coba dibaca? Mbak Sumarni? Oh iya, Kemuning. Ya betul, Karanganyar, Mas Asep. Pernah ke Karanganyar belum? Pernah ya? Bu. Di sana gimana? Bagaimana ini udaranya di Karanganyar itu, di desa Kemuning ini? Dingin, Bu. Dingin, Bu. Enak nggak di sana? Enggak, pengen pipis Ya, terus. enak, Bu. Udaranya Terus, segar, Bu. kalau- Enak. Kalau pas siang hari kan udaranya sejuk dibandingkan di daerah kita. Di sini lebih Iya, enak Bu, di betul. sana ya. Enak, Bu. Karena di sana apa? Iya. Lingkungannya masih asri, masih hijau. Nah. Kemudian Bu Guru mau tanya, bagaimana cara kita mencintai lingkungan agar lingkungan itu tetap hijau dan asri anak-anak? Dapatkah anak-anak menyebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Coba siapa yang bisa? Nanam pohon, Bu. Pinter Kristanti. Siap, anak-anak yang aktif ini nanti Bu Guru ini ya nilai juga loh ya. Ada pengamatannya loh ini, ada rubriknya ya. Jadi harus aktif. Ya. Siap, Bu. Tadi Kristanti betul tuh. Kemudian siapa lagi yang bisa menyebutkan? Nggak ada. Ayo Yanu. Menanam pohon, iya betul sekali. Nah, ini Bu Guru menyebutkan beberapa contoh nih. Cara mencintai lingkungan, yang pertama tadi betul yang dikatakan Kristanti, yaitu apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Nih. Kemudian tidak menebang pohon secara liar atau tadi menebang pohon dengan tebang pilih tanam TPT. Nah, ini coba diamati anak-anak. Gambar ini yang tidak menebang pohon secara liar. Jadi pohon itu harus ditebang berdasarkan ukurannya pohon. Kalau ukurannya itu sudah siap untuk ditebang, itu baru ditebang. Tidak menebang seperti gambar yang di bawah ini, ditebang semuanya. Ini seperti yang disampaikan pada pembelajaran sebelumnya kemarin, bisa mengakibatkan terjadinya apa kalau ditebang? Longsor dan Longsor, Bu. banjir juga ya.
Banjir. Pinter. Mbak Kistanti nih yang dapat nilai terus nih. Paling aktif nih. Ya, Yeay. yang lain ayo aktif ya. Kemudian nih, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau gambar yang di bawah ini kan membuang sampah sembarangan. Ini lokasinya di pasar nih anak-anak. Pernah ke pasar tradisional anak-anak? Pernah, Bu. Pernah Bu, bau. Pernah bau ya? Iya. Banyak sampah yang berserakan ya? Coba ini Bu Guru ada teks bacaan ini. Coba dibaca. Nih, judulnya Pergi ke Pasar. Ini ada Udin, Lani, dan Beni nih. Coba dibaca secara bergantian ya. Siapa yang mau baca? Yuk, nanti dapat nilai loh. Saya, Bu. Siapa? Siapa? Saya, Bu. Coba angkat Kak tangan. Menta angkat itu. tangan. Ya, Mbak Yanuar. Mbak Yanuar Meta. Coba dibaca yuk. Iya, Bu. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Penny berkunjung ke pasar. Penny ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Ya, lanjut. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Yang lain nyimak ya. Apa, Bu? Lanjut. Lanjut, yang lain biar menyimak. Ya. Tak berapa lama Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Penny juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Ya, dilanjutkan yang baca nih Mbak Yanuar Meta udah dapat nilai nih, bagus nih, aktif. Kemudian siapa lagi? Untuk paragraf selanjutnya yang mau, yuk angkat tangan. Aku Bu mau. Ya, yuk Mbak Dia, yuk silakan. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini ya teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Iya, terima kasih Mbak Dia. Dapat nilai ya. Sama-sama Ibu. Makasih Sama. Ibu. Kemudian selanjutnya siapa nih yang mau? Ini paragraf terakhir ini. Saya Bu. Iya, Mbak Ani, yuk silakan. Iya Mbak Ani. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman Iya, berharga. terima kasih Mbak Ani, dapat nilai juga ya. Nah, terima kasih bagi Terima yang kasih, sudah Bu aktif Guru. sama-sama. Nah, selanjutnya Bu Guru mau bertanya sama anak-anak. Apa yang terjadi di lingkungan pasar tadi anak-anak? Apa yang terjadi? Kotor Iya, Bu Guru. kotor. Kemudian bau Bu. sampah, banyak sampah ya, sehingga menimbulkan apa? Bau yang tidak Bau busuk, Bu. bau busuk, betul. Ini yang udah pernah mengalami ke pasar tradisional mesti tahu ini ya. Nah, selanjutnya Bu Guru mau tanya lagi. Mengapa pasar sangat bau tadi? Karena apa Banyak tadi, Nak? sampah. Bu. Banyak sampah. Sampahnya bagaimana? Berserakan. Berserakan. Mereka tidak membuang sampah sembarangan. Mereka membuang sampah sembarangan ya. Nah, anak-anak Bu Guru mau tanya ini selanjutnya.
Bagaimana perasaanmu jika pergi ke pasar yang kotor seperti gambar di atas tadi? Tentu kamu merasa tidak nyaman. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Hak apa anak-anak yang diambil? Coba, hak apa? Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Hak apa? Coba, ada yang tahu enggak? Hak untuk menghirup udara segar, Bu Guru. Oh, dia pinter nih dia. Mbak Lina bisa menyebutkan? Sama Ibu. Hak untuk Iya, sama. Hak untuk apa, Mbak Lina? mencium bau yang harum selain bau sampah. Pinter, dapat nilai juga ya. Nah, selanjutnya, tahukah kamu ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Tidak menjaga alam berarti telah mengganggu hak hidup orang lain. Jadi anak-anak harus menjaga alam ya. Nah, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk hidup. Tidak menjaga alam berarti telah mengganggu hak hidup orang lain. Salah satu hak dalam hidup yaitu menikmati hidupnya. Tidak menjaga alam berarti membuat orang lain tidak nyaman. Coba apa saja yang seharusnya kita dapatkan dari lingkungan alam? Coba Mas Asep dibaca ini. Yang mana, Bu? Ini coba. Hak yang didapatkan. Oh iya. Yang harus kita disimak ya. Yang pertama, menikmati lingkungan hijau dan segar. Yang kedua, mendapatkan udara bersih. Yang ketiga, memperoleh air bersih dan sehat. Yang keempat, memperoleh kebutuhan dari hewan dan tumbuhan. Yang kelima, mendapatkan lingkungan bersih, bebas sampah. Iya, terima kasih Mas Asep. Kira-kira Mas Asep di lingkungan tempat tinggalnya sudah mendapatkan hak ini belum? Kalau saya sudah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, Bu. Nomor 1, nomor Iya. 2, nomor 3. Oh, berarti masih ada 2 yang belum ya. Nah, sebelum kita menuntut hak kita terhadap alam, kita kan juga harus melaksanakan kewajiban dulu. Kira-kira Mas Asep udah melaksanakan kewajibannya belum? Coba di sini ada kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, coba sekarang siapa yang mau baca? Sebelum kita mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban dulu terhadap alam. Coba dibaca sekarang. Mas Riki. Coba dibaca Mas Riki. Ngantuk itu Mas Riki, Bu. Iya, Mas Riki ngantuk dari tadi ya. Saya aja yang Boleh baca, Mbak Bu, Dia, enggak? Mbak Dia, nanti nilainya tambah. Yang mana tadi ya, Bu? Nih, coba dibaca semuanya yang di layar Dari ini. atas ya. Ya. Setelah mengetahui hak yang kita peroleh dari lingkungan, kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan supaya lingkungan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian, kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan itu ada 1. 1. Memelihara kebersihan lingkungan. 2. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. 3. Memberikan irigasi air. 4. Menanam pohon di lingkungan rumah. 5. Merawat tanaman di lingkungan sekitar. 6. Menggunakan sumber daya alam secara tidak berlebihan. Dan 7. Menghemat bahan bakar dan Iya, terima listrik. kasih Mbak Dia. Nah, coba anak-anak sudah melaksanakan kewajiban belum? Kewajiban kita terhadap lingkungan. Mas Asep tadi kan belum mendapatkan 2 haknya. Nah, di sini udah melaksanakan semua kewajiban ini belum? Sudah, Bu. Udah. Berarti ada orang lain yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Jadi makanya Mas Asep belum mendapatkan seluruh haknya. Nah, kita harus dari diri kita sendiri untuk melaksanakan kewajiban dulu ya terhadap lingkungan ya, Nak. Oke?
Siap anak-anak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, anak-anak, di sini ada kata membuang sampah pada tempatnya. Nah, di rumah anak-anak banyak sampah kertas gitu enggak anak-anak? Kertas koran, Banyak, majalah, Banyak, banyak. Bu. Biasanya diapakan? Banyak. Dibakar. Buang. Dibuang, dibakar, Dijual, Bu. dijual, dapat uang ya. Iya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk membuat karya bernilai seni, yaitu montase. Nah, selanjutnya di sini ada video tentang sikap positif terhadap lingkungan. Kita simak ya. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar adalah kewajiban kita bisa lakukannya dengan sikap-sikap positif seperti berikut ini. Menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Selain perindah lingkungan, pohon juga membuat udara di lingkungan sekitar kita menjadi sehat. Merawat tanaman di sekitar kita. Tanaman di sekitar kita juga membutuhkan perawatan agar tumbuh dengan baik. Rawat hewan peliharaan kita dengan penuh kasih sayang. Hewan peliharaan memerlukan perlakuan yang baik. Kita tidak boleh melakukan hewan dengan sembarangan. Tidak merusak tanaman yang ada di sekitar kita. Tanaman memberikan banyak kontribusi bagi kehidupan makhluk-makhluk di sekitarnya, khususnya bagi manusia. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita untuk melestarikan tanaman. Tidak memburu hewan sembarangan. Perburuan hewan sembarangan dapat mengakibatkan kepunahan yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan saja, namun juga menjaga keindahan lingkungan. Ini tadi adalah sikap-sikap positif terhadap lingkungan anak-anak. Nah, selanjutnya di terakhir ini tadi ada kata membuang sampah pada tempatnya. Tadi kan ada sampah kertas bekas ya yang di rumah ya. Tadi Bu Guru bilang bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Nah, karya seni yang bisa dibuat dari sampah kertas, kemudian kertas koran atau majalah bekas yang ada gambar-gambarnya itu nanti namanya karya seni montase. Menjaga kebersihan dan kenyamanan. Coba kita simak tentang video karya seni montase berikut. Montase adalah karya seni tempel yang menggabungkan gambar-gambar yang sudah ada atau gambar-gambar yang sudah jadi dari berbagai sumber menjadi suatu karya baru. Sumber yang dimaksud misalnya dari koran bekas, majalah, tabloid, brosur, atau buku-buku yang sudah tidak terpakai. Nah, sekarang kita akan membuat karya montase bersama-sama ya. Barang atau alat yang diperlukan untuk membuat karya Disimak ya anak-anak, nanti kita mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan video tersebut. kertas karton atau anak-anak juga boleh mengerjakannya di buku gambar. Di sini Ibu Lita menggunakan kertas karton. Lalu ada juga kertas HTM yang berwarna. Anak-anak boleh menggunakan kertas lipat. Kemudian di sini Bu Lita juga ada kertas karton berwarna biru. Anak-anak silahkan menggunakan barang-barang yang ada di rumah ya. Kemudian yang selanjutnya yang anak-anak perlukan adalah sumber dari gambar-gambarnya. Di sini Ibu Nita menggunakan majalah-majalah bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Anak-anak boleh menggunakan apa saja, majalah atau tabloid atau koran atau buku. Pastikan anak-anak menggunakan buku atau majalah yang sudah tidak terpakai ya.
Lalu kita juga memerlukan gunting dan lem. Sekarang apakah anak-anak sudah siap? Ayo kita mulai buat bersama-sama. Di sini Ibu Nita akan mencari gambarnya terlebih dahulu. Ibu Nita akan membuat karya montase. Nah, ini Bu Nita membuat dengan tema lingkungan anak-anak. Anak-anak silahkan membuat montase, temanya bebas, disesuaikan dengan kreativitas anak-anak. Karena tema montase Ibu Nita adalah mengenai lingkungan, di sini Ibu Nita menemukan gambar tanaman. Silahkan anak-anak gunting dengan rapi ya, agar hasilnya, karyanya nanti juga rapi dan bagus. Coba anak-anak dari sini tadi, Bu Guru tanya dulu. Anak-anak udah tahu belum kalau montase itu, pengertian dari montase tadi, berdasarkan video tadi? Untuk menghemat waktu. Suaranya kecil, Bu, Nggak kedengeran. kedengeran. Mas Asep, udah dengar belum? Sudah, Bu. Sudah. Bagus videonya. Keras nggak suaranya Bu Guru? Keras nggak? Suara videonya, Bu. Videonya tadi menjelaskan tentang pembuatan montase. Oh, suara Google-nya. Ya, yaudah. Tapi udah cukup ya? Udah tahu ya Iya, cara. bagus kok. Jadi sampah bekas itu bisa dibuat karya seni montase. Montase. Iya, iya. Iya, montase itu karya seni tempel ya anak, dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang gambar yang didapat dari majalah atau koran bekas atau buku-buku bekas gitu ya. Nah, kemudian tadi Bu Guru lupa untuk menyampaikan anak-anak mempersiapkan LKPD-nya. Sekarang LKPD-nya anak-anak dibuka yang tadi pagi udah Bu Guru kasihkan. Sudah dibuka belum LKPD-nya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, ini anak-anak tugasnya berkelompok karena berhubung kita daring, makanya anak nanti minta tolong sama orang tua, berdiskusi dengan orang tua atau kakak, menuliskan cara kita menjaga lingkungan. Tadi kan udah dijelaskan ya depan ya. Coba dituliskan kembali cara menjaga lingkungan. Dengan menjaga lingkungan berarti kita telah melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Kalau anak-anak bingung, ini ditulis kewajiban kita terhadap lingkungan tadi apa saja. Ditulis 5 ini. Paham maksudnya Bu Guru anak-anak? Di KPD ditulis apa? Itu yang Gimana? Iya, Bu. yang tengah siapa itu Bu? Nggak jelas Mbak Yanu. Yang tengah itu siapa Bu? Yang apa, Bu? Yang tengah ini ditulis kewajiban terhadap lingkungan gitu ya. Terus nanti disebutkan 5. Contohnya, Bu. Iya, contohnya tadi loh yang dibaca sama Mbak Diah tadi. Oh, iya. Masih ingat kan? Iya, ingat dikit-dikit, Bu. Ya, Bu. Masih. Tadi yang 5 mesti ingat. Ya. Kemudian selanjutnya di LKPD yang kedua, yang tugas yang kedua, anak-anak menuliskan hak. Hak apa saja tadi yang kita peroleh dari kita setelah menjalankan kewajiban terhadap lingkungan. Tadi udah dibacakan oleh Mas Asep. Mas Asep harusnya ingat ya. Ditulis di sini. Bu Guru beri waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Coba menyebutkan saja, kalau gitu disebutkan saja. Dibacakan yang udah ditulis itu. Siapa yang berani? Saya baru 3 jawabannya, Salah nggak Bu. apa-apa. Ya udah 3 nggak apa-apa.
Yang penting kan Iya Bu, aktif. saya nyoba ya Bu ya. Iya. Hak yang Ya, disebutkan Mas. hak kita yang beroleh dari lingkungan sehat yang pertama, hak mendapatkan udara segar. Terus yang kedua, Bener nggak teman-teman? Bener ya. Yang kedua? Yang kedua apa yang mana lupa Bu, saya tadi ditulis mana kertasnya hilang ya. Ya. Ya udah, teman yang lain ya, Teman yang lain siapa dulu, yang Bu. masih ingat? Oh ini, Mendapat tempat yang nyaman, Bu. iya mendapatkan tempat yang nyaman. Ada tidak tadi? Oh iya itu tempat nyaman Bu, benar. Tempat yang bersih. Kemudian ada yang bisa lagi? Air bersih Bu, air bersih. Air Keingetan bersih, saya, air pinter. bersih. Kemudian yang kita hirup. Udara yang Udara segar. yang segar. Udaranya segar. Pinter, iya. Sip. Kemudian udah bisa semua ya itu tadi ya, ada paham ya. Kemudian yang ini tadi kewajibannya tadi. Kewajiban kita terhadap lingkungan tadi. Yang ada di video juga. Buang sampah nggak sembarangan. Buang sampah sembarangan. Tidak sembarangan. membuang sampah sembarangan tadi ya. Iya. Bu, Iya, nggak terbalik-balik. apa-apa. Terus, Mas Riki. Apa tadi Mas Riki? Apa ya? Ya Bu ya. Ayo tadi nggak memperhatikan ya Mas Riki ya? Tidur ya? Soalnya Mainan itu, Mas itu Bu, anaknya ditinggal mandi Bu, kasihan sendirian. Loh kok udah punya anak? Kan masih SD. Adiknya. Adiknya. Riki Alasana itu Bu, Riki Bu. Iya. Kemudian ini Oh, Riki udah nikah itu SD ya? lah iya. Adiknya dia salah ngomong tadi. Kok tumben Fitri bisa nyambung ini? Biasanya delaynya lama. Iya, ini tadi Coba Mbak Fitri, mumpung ada sinyal. ada sinyal ini, makanya Apa ini komentar. kewajibannya terhadap lingkungan? Iya. Apa Mbak Fitri kewajiban kita terhadap lingkungan tadi? Yang tadi loh. Apa ya Bu ya? Itu Bu, Tidak apa? Ya, Menjaga tangan. Yanu pinter, Yanus. Mbak Fitri apa? Agak koneknya Waduh, ini ya, hilang agak lagi ya koneknya jaringannya ya, Bu, ya? terganggu. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting menyimak ya Mbak Fitri Bu. ya. Contohnya lagi menanam pohon di lingkungan sekitar rumah ya tadi ya ada. Kemudian memelihara kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya menggunakan sumber daya alam secara tidak berlebihan. Kemudian yang mempunyai hewan peliharaan di rumah itu hewan peliharaannya disayangi. Itu juga termasuk kewajiban terhadap lingkungan. Coba Bu Guru tanya siapa yang di rumah punya ini tanaman? Punya. Ada Bu. Tanaman bunga. Siapa? Saya punya Bu. Punya Bu. Iya. Saya punya krokot. Disirami nggak tanamannya? Dikasih pupuk nggak? Siram Bu. Siram terus setiap Disiram hari, air, Bu. Bu. Siram, Bu. Pagi hari sirami Bu. Nah, itu juga sudah termasuk kita menjalankan kewajiban terhadap lingkungan dengan menyirami tanaman ya anak-anak ya. Kalau kita tidak menyirami, kita tidak menjalankan kewajiban kita terhadap lingkungan. Ya, selanjutnya apa namanya cara mencintai lingkungan itu bisa dilakukan dengan montase ya tadi. Nah, ini contoh gambar-gambar karya seni montase yang Bu Guru dapatkan yang dengan tema karya seni tempel montase tema lingkungan. Coba dilihat. Jadi di gambar ini adalah montase yang sudah jadi anak-anak. Tadi kan kita sudah lihat videonya. Kemudian ini yang udah jadi. Coba diperhatikan.
Ini tekniknya dengan menempel. Bagus, Bu ya. Iya, bagus. Anak-anak mau coba Bu. buat? Mau, Bu. Mau Bu Mau, Guru. Bu. Ya, Bu Guru jelaskan kembali. Pengertiannya montase dulu ya. Pengertian montase adalah karya seni tempel yang mengombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi sebuah susunan karya seni baru. Kemudian biasanya gambar diambil dari koran bekas, majalah bekas, buku yang sudah tidak dipakai, dan pamflet atau yang lainnya. Kemudian alat dan bahannya anak-anak harus menyiapkan ini, ada gunting, pensil atau alat gambar, kemudian majalah, koran, yang ada gambar-gambarnya yang akan dijadikan montase, kemudian buku gambar, kertas HVS, atau karton yang buat alasnya, kemudian lem untuk menempelkan montasenya nanti ya, Nak. Nah, ini langkahnya. Kalau alatnya dan bahan sudah siap, kemudian anak-anak memilih gambar-gambarnya yang dari majalah, terus dipotong. Dari koran juga bisa dipotong. Nih, misalkan badan dan kepalanya berbeda, ini nanti disatukan, dijadikan satu di dalam satu lembar gitu tadi ya. Kemudian, kalau sudah cocok, ditempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Kemudian anak-anak bisa memajang hasil montase yang sudah dibuat. Kira-kira bisa ya membuat montasenya tadi ya? Bisa Bu. Ya, semua hebat. Nah, kemudian anak-anak tadi kan udah tahu langkah bahan membuat montase. Kemudian kegiatan yang akan kamu lakukan selanjutnya adalah mengerjakan LKPD. Selanjutnya, siapkan lagi LKPD-nya. Coba anak-anak sekarang menulis. Di situ ada soal. Soalnya sama dengan yang di sini? Sama Bu. Yang di LKPD? Sama, Ya, Bu. sekarang anak-anak kerjakan ya, Bu Guru beri waktu 5 menit. Sudah selesai belum? Udah Bu Guru. Ada yang sudah selesai. Sekarang dikumpulkan. Maju ke depan ya. Kemudian anak-anak coba dari hasil yang sudah dikumpulkan. Sekarang tadi ini Bu Guru mau tanya, tadi bahan untuk membuat montase tadi apa aja? Mbak, Gambar dari koran, majalah. Pensil. pensil, Lem. lem. Sebentar, ini yang ditanyakan bahannya kok ya. Nah, Bu Guru mau menjelaskan alat dan bahan itu berbeda. Kalau alat itu berarti tidak menempel pada hasil karya montase. Tapi kalau bahan itu yang melekat, yang ikut menempel dalam montase. Berarti kalau gunting dan pensil ikut Alat. alat termasuk apa? Alat ya, berarti nggak masuk bahan ya. Kemudian langkah-langkahnya tadi apa anak-anak? Mencari gambar. Terus dipotong. Mbak Ani, Mbak Kistanti ya, pinter. Kalau udah cocok, Ditempel. setelah ditempel, Dipajang Bu kalau sudah jadi. iya, pinter. Udah paham semuanya ya berarti ya. Jangan dijual, ya, Dijual, Sandi. nggak apa-apa, kan bernilai seni. Jadi kita bisa Iya memanfaatkan. nanti kalau Kak Asep mau beli aja ke saya. Iya kan bisa bernilai jual itu ya. Boleh dijual ya Mbak Kisanti ya, biar dibeli Pak Asep. Iya Bu. Biar uangnya Terus banyak. buat beli apa? Amin. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak nanti Bu Guru tugaskan di rumah bersama anggota kelompoknya. Anggota kelompok udah Bu Guru bagi di Google Classroom, nanti dilihat ya. Untuk membuat karya seni montase yang dikumpulkan minggu depan. Siap ya anak-anak ya?
Ya, Bu. Ya. Guru. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan evaluasi. Coba anak-anak sekarang klik link di Google Form yang udah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Nanti tokennya 4321 ya. Bu Guru beri waktu 5 menit juga. 5 menit selesai, hanya 10 soal. Pilihan ganda. Anak-anak dalam mengerjakan evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Anak-anak harus jujur. Karena jujur itu adalah simbol keadilan. Jangan pernah berbuat tidak adil pada diri sendiri dengan mencontek jawaban temanmu. Percayalah pada kemampuanmu ya, Nak. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Udah selesai semuanya ya ini ya. Sudah, Bu Guru. Ya. Untuk selanjutnya. Coba, tadi kita sudah belajar tentang apa saja kesimpulan yang kita ambil hari ini. Kita belajar tentang apa saja anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan? Cara merawat lingkungan. Iya, Kistanti dari tadi aktif sama dia. Iya. Nilainya paling banyak Iya, ini. iya. Ya, yang lain ya dapat hadiah ya Dan ini ya. kewajiban kita, Bu. Dan kewajiban lingkungan. kita terhadap siapa? Terhadap Iya, Asep pinter dapat nilai juga ini. Ya, hari ini jadi kita telah belajar hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kemudian kita juga telah belajar karya seni montase. Iya. Kemudian untuk kegiatan hari ini tadi, materi apa yang kalian dapatkan tadi? Tadi yang belum jawab, belum ada suaranya Mbak Yanuar. Mbak Yanuar? Iya, Bu. Iya, tadi. Aku sambil Oh, ngomong iya. adik, Bu. Adik nangis. Ya udah. Jadi materi kita tadi, yang kita simpulkan tadi ya anak-anak, kita udah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan, kemudian karya seni montase. Kemudian anak-anak ada materi yang belum dipahami, tidak? Coba sekarang tanya sama Bu Guru yang belum paham. Yuk angkat tangan yuk. Nggak ada, berarti sudah paham semua. Pinter-pinter ya anak-anak kelas 4 ini. Besok sampai sini besok. Kemudian bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini tadi anak-anak? Senang, Bu. senang. Alhamdulillah, kalau senang, Bu Guru juga senang. Ya, untuk selanjutnya, jangan lupa ya tadi tugas kelompoknya Bu Guru ingatkan untuk membuat karya seni montase. Buat montase. Ini carilah majalah bekas, koran bekas, dan gambar-gambar. Untuk mencari majalah atau koran bekas, kamu bisa meminta bantuan kepada orang tua atau saudaramu. Kemudian jangan lupa siapkan alat dan bahan untuk membuat montase. Buatlah montase dengan tema cinta lingkungan ya, temanya. Tempelkan gambar montase pada tempat yang telah disediakan. Jangan lupa anak-anak bekerjanya secara berkelompok. Jadi kalau misalkan ada temannya yang udah masuk kelompok tapi nggak ikut mengerjakan, namanya tidak usah ditulis ya. Jadi kita harus belajar Ya, Bu. berkelompok. Nah, untuk hari ini, pelajaran hari ini kan sudah selesai. Bu Guru mengingatkan anak-anak harus selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa saja? Mencuci tangan. 1, ya, kedua, memakai Jaga jarak. menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Agar COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya, Bu, udah bosan belajar di rumah. Ya, Bu Guru juga pengen segera tatap muka. Ya dah, untuk selanjutnya
Minta tolong dipimpin berdoa. Pulang. Untuk pulang. Ini dulu. Coba sekarang yang mimpin berdoa pulang Mas Riki ya. Ya, Mas Riki yuk. Iya, Bu. Mari teman-teman semua, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Mulai. Iya, Riki. Ucapkan salam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bu Guru lupa menyampaikan kalau untuk materi berikutnya nanti kita akan belajar tentang menyusun hasil laporan wawancara ya anak-anak. Oke, Bu. Jadi dipersiapkan untuk materi selanjutnya dipelajari dan jangan lupa montasinya dikumpulkan ya minggu depan. Ya, Bu. Pan. Ya, Bu. Sekian untuk pertemuan hari ini. Apabila Bu Guru ada salah kata, Bu Guru mohon maaf. Ya. Kemudian Bu Guru beri nasihat pada anak-anak untuk selalu belajar dengan giat supaya anak-anak menjadi anak yang sukses ke depannya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ya. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya banggakan, demikian tadi penampilan dari Ibu Sri Mulyani ya, penampil yang ke-6 yang sudah cukup apa namanya, Ibu anak saya salah tak kan ngumpul kelas. Selanjutnya saya persilakan kepada yang berperan sebagai observer atau sebagai penanggap, Ibu Sumarni Najamuddin ya, memberikan feedback atau komentar-komentarnya yang bisa menyempurnakan atau secara konstruktif bisa memberikan banyak saran terhadap perbaikan yang sekiranya ada yang ditemukan di dalam penampilan Ibu Sri Mulyani tadi. Saya persilakan Ibu Sumarni. Ya, terima kasih Pak. Suara saya jelas ya Pak, Bu? Jelas Bu. Oke, mohon izin Pak Ardi, Pak Juliadi, dan Bu Sri serta teman-teman. Tadi Bu Sri sudah bagus sekali ya per-teachingnya. Hanya saja mengenai waktu kembali, ini sudah lewat dari 40 menit ya Bu Sri. Kemudian tadi langkah-langkahnya sudah bagus. Kemudian yang saya dapat di sini tadi pada langkah-langkah pendahuluan, tadi pada lagu Garuda Pancasila pemilihan videonya bagus, menarik perhatian anak-anak sehingga anak-anak bisa menjadi semangat. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya tadi seperti yang dikatakan Bu Meta tadi, tujuan pembelajarannya tidak perlu dibacakan secara gamblang, tersirat saja ya. Kemudian pada kegiatan inti tadi ada kegiatan membaca teks, sedangkan di RPP-nya di sini tidak nampak ditulis membaca teks pergi ke pasar. Tidak muncul di RPP ya. Kemudian saat penayangan videonya tadi, sebaiknya Bu Sri dalam menayangkan videonya tadi ada 2 ya, dibesarkan videonya Bu di full layar supaya anak-anak semakin tertarik dan semakin fokus kepada video pembelajarannya. Kemudian tadi tentang keaktifan siswa sudah sangat bagus ya Bu, anak-anak yang aktif selalu diberi nilai dan selalu
mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Kemudian pada kegiatan penutup, tadi di RPP-nya tidak ada tentang protokol kesehatan. Yang ada itu pembiasaan membereskan perlengkapan sekolah, mungkin bisa nanti diperbaiki, Bu. Kemudian tadi juga hampir lupa menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Jadi kebalik, berdoa dulu baru menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Ardi. Ya, terima kasih Ibu Sumarni atas komentar atau feedback yang diberikan kepada Ibu Sri Mulyani ya. Saya kira cukup banyak ya, ada beberapa poin-poin penting yang harus dibenahi. Pertama tadi adalah waktu yang masih saja belum bisa di-manage dengan baik ya, belum bisa menjaga ritme di penampilan. Kemudian di RPP ada yang belum muncul tadi ya, betul sekali, mungkin harus diperhatikan itu. Jadi kesesuaian antara di RPP dengan di langkah-langkah pembelajaran itu harus runtut ya, harus konsisten, jangan sampai ada yang tidak termuat di dalam RPP justru Bapak Ibu munculkan gitu. Kemudian tayangan video yang semestinya harus dibuat dalam bentuk full screen ya, layar penuh. Ya, itu juga sangat mempengaruhi ketertarikan siswa atau peserta didik kita ya. Ya, kalau memang ada tayangan video sebaiknya dibuat dalam bentuk full ya, jangan dibuat dalam bentuk setengah gitu, karena kemampuan juga di dalam menyimak video itu juga akan sangat berpengaruh dari visualisasi yang kita berikan kepada peserta didik. Ya, kemudian juga tadi di akhir ya, temuannya tadi ada poin bahwa setelah refleksi itu perlu disampaikan ya, bukan doa dulu baru diberikan refleksi gitu ya, diberikan materi yang akan dipelajari selanjutnya ya. Jadi harus diperhatikan struktur atau sistematika di dalam langkah-langkah pembelajaran itu sendiri. Saya kira mungkin sangat penting buat Ibu Sri Mulyani untuk memperbaiki ya. Iya, Pak. Selanjutnya mungkin dari Pak Guru Pamong, Pak Yuliadi, silakan Pak ya untuk menambah atau mungkin ada beberapa poin-poin penting juga yang ingin disampaikan kepada penampil ke-6 ini, Ibu Sri Mulyani. Silakan Pak Yuliadi. Pak Dokter, saya kira sudah sempurna tadi yang disampaikan Pak Dokter dengan Ibu Sumarni. Ini saja dirembahkan sedikit bahwa terkadang itu peserta didik ketika kita asik menjelaskan, kemudian terkadang peserta didik sudah kurang merespon kita, jadi mungkin sebaiknya ada splitting dan asal jangan seperti kata Pak Dokter tadi, asal jangan terlalu keseringan. Penting kalau misalnya kita lihat peserta didik sudah mulai kurang fokus ya, kita berikan motivasi sehingga kembali fokus untuk mengikuti pelajaran. Sekiranya itu Pak Dokter, makasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuliadi. Ya, saya kira saran atau masukan yang sangat bermanfaat buat Ibu Sri Mulyani dan juga rekan-rekan yang lain. Sekiranya masih ada persoalan yang sama, mungkin hal ini harus menjadi titik perhatian kita ya untuk lebih memperbaiki kembali. Saya kira terima kasih Bapak Ibu mulai tadi sore sampai petang hari ini ya, karena sedianya waktu kita itu bisa berakhir di waktu maghrib, tapi karena startingnya juga tadi mohon maaf saya terlambat.